Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari negara Mongolia yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Bolt Batsuk dengan judul Penolong Guru bagian kedua. Ini adalah kisah tentang bagaimana Bolt Batsuk, pendeta Masih Advent hari ke-7 pertama di Mongolia, memberikan hatinya kepada Tuhan di awal tahun 1990-an. Kisah ini dimulai ketika Bolt yang berusia 13 tahun mencari jawaban mengapa ayahnya meninggal secara tiba-tiba. Dia menyadari bahwa ibunya menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri dari seorang guru agama tradisional Mongolia. Sang ibu setuju untuk membawa anak laki-laki itu untuk bertemu dengan sang guru. Banyak orang berkerumun di luar rumah guru setiap hari untuk meminta nasihat tentang bagaimana menyelesaikan masalah mereka di Mongolia. Orang-orang duduk dan menunggu untuk dipanggil masuk ke dalam rumah. Ketika seseorang masuk ke dalam rumah, sang guru bertanya, "Apa masalah Anda?" Kemudian ia mendengarkan untuk waktu yang lama. Setelah itu ia membuka kitab sucinya dan membacakan sesuatu dari kitab itu dalam bahasa Tibet. Tidak ada yang mengerti apa yang dia katakan karena tidak ada yang bisa berbahasa Tibet. Tetapi orang-orang meninggalkan rumah itu dengan perasaan bahagia. Gurunya tidak dapat memberitahu Bolt mengapa ayahnya meninggal. Tetapi anak laki-laki itu terkesan olehnya dan tulisan-tulisan sucinya. Bolt berpikir, jika saya bisa membantunya, saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, dan itu akan menjadi cara yang baik untuk tidak perlu pergi ke sekolah. Sesampainya di rumah, ia berkata kepada ibunya, Mungkin aku juga akan menjadi seorang guru. Bisakah ibu bertanya kepada guru ibu apakah dia mau mengajari saya? Ibunya awalnya enggan, tetapi akhirnya setuju untuk meminta. Beberapa hari kemudian, ia pulang dari rumah gurunya dengan senyum lebar. Guru itu sangat senang ketika aku menceritakan permintaanmu. Katanya, dia mengatakan bahwa dia sudah lama ingin menjadi pembimbing seorang anak laki-laki. Akhirnya, Bolt pun tinggal bersama sang guru. Setiap pukul 6 pagi, sang guru menendang Bolt dengan tongkat kayu untuk membangunkannya. Kemudian Bolt duduk berjam-jam, belajar bahasa Tibet dan menghafal teks-teks dari kitab suci. Dia juga memiliki banyak tugas, yaitu memasak untuk sang guru dan membersihkan rumahnya. Bolt tinggal bersama sang guru selama 2 tahun. Dia menghafal semua teks yang diperintahkan oleh gurunya untuk dihafalkan. Dia melakukan semua yang diperintahkan oleh gurunya. Ketika ia berusia 15 tahun, sang guru membawanya ke sebuah biara di mana ia dapat dilatih untuk menjadi seorang guru juga. Pemimpin guru di biara tersebut memberikan pertanyaan kepada Bolt. "Apa yang telah kamu pelajari?" Tanyanya. "Dapatkah kamu melafalkan naskah ini? Dapatkah kamu melafalkan naskah itu?" Bolt, anak laki-laki yang dulu sering bertanya, sekarang mampu memberikan banyak jawaban dari tulisan suci. Pemimpin gurunya sangat terkesan. "Dia terlatih dengan baik," katanya kepada guru Bolt. "Akan tetapi kami baru saja menerima beberapa anak laki-laki lain dan kami tidak memiliki tempat lagi. Jika Anda kembali tahun depan, kami akan menerima dia terlebih dahulu." Itu adalah titik balik. Jika Bolt tidak dapat berlatih untuk menjadi guru, dia ingin kembali ke sekolah biasa. Dia pindah kembali ke rumah bersama ibu dan saudara perempuannya yang merupakan kembarannya. Bolt sudah tidak bersekolah selama 2 tahun dan ia tertinggal jauh dari teman-teman sekelasnya. Tetapi dia ingin belajar bersama mereka lagi. Ibu berbicara dengan kepala sekolah dan dia setuju untuk mengizinkan Bolt belajar dengan teman-teman sekelasnya selama 2 bulan. Jika dia bisa mengimbangi mereka, dia bisa tetap mengikuti pelajaran. Bolt duduk di barisan depan. Tidak seperti sebelumnya ketika dia berusia 13 tahun, dia sekarang sangat ingin belajar. Yang mengejutkannya, tugas-tugas sekolahnya mudah, dan dia dengan cepat naik ke peringkat teratas di kelasnya. Teman-teman sekelasnya tidak dapat memahami mengapa dia bisa melakukannya dengan baik. Dia telah melewatkan 2 tahun sekolah sementara mereka belajar. Bolt baru menyadari kemudian bahwa 2 tahun menghafal teks telah menjernihkan dan mendisiplinkan pikirannya sehingga dia dapat dengan mudah menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Setelah lulus SMA,
Bolt memutuskan untuk belajar bahasa Inggris dan menjadi guru bahasa Inggris. Dia sudah bisa berbahasa Mongolia dan Rusia, dan dia berpikir bahwa bahasa ketiga tidak akan terlalu sulit. Namun, setelah beberapa hari mengikuti kelas di universitas, dia gagal. Bahasa Inggris jauh lebih sulit daripada yang dia perkirakan. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Saudari kembarnya memiliki sebuah ide. Dia telah bertemu dengan beberapa orang Amerika dan mereka mengajarinya bahasa Inggris. Kita bertemu dengan orang-orang Amerika. Katanya. Tapi Bolt tidak tertarik. Kemudian saudari kembarnya menunjukkan kepadanya sebuah perjanjian baru dalam bahasa Mongolia. Orang-orang Amerika itu adalah orang Kristen. Katanya. Mereka berbicara tentang Kristus. Bolt terkejut. Jangan pergi ke tempat mereka lagi. Katanya. Kita memiliki agama tradisional kita sendiri di Mongolia. Tetapi saudara perempuannya tidak mau mendengarkan. Orang-orang ini sangat baik. Katanya. Bolt terus belajar dengan pelajaran bahasa Inggrisnya. Suatu hari saat ia mengerjakan pekerjaan rumahnya, ia teringat akan orang-orang Amerika. Dia berpikir, Mungkin mereka bisa membantu saya dengan bahasa Inggris saya. dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika orang Amerika berbicara tentang kekristenan, dia akan menunjukkan kepada mereka bahwa agama mereka sama sekali tidak dapat diterima oleh orang Mongolia. Ia bertanya kepada saudara perempuannya apakah ia bisa bertemu dengan mereka. Saudara perempuannya lalu menceritakan kepada orang-orang Amerika itu tentang kakaknya. Salah satu dari mereka menjawab, Bawalah dia ke gereja rumah kami pada hari Sabat ini. saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, berdoalah untuk orang-orang Mongolia yang seperti Bolt sedang mencari jawaban. Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membuka pusat rekreasi anak-anak untuk membagikan Injil di Ulaanbaatar, Mongolia.